ketemu lagi. Jadi, kali ini saya mau bahas mengenai Starbucks ya, kopi Starbucks, di mana kopi Starbucks sekarang ini sudah mulai berjualan itu di Alfamart, Indomart, atau ke minimarket ya secara general. Cukup menarik ya, karena Starbucks yang kita kenal selama ini adalah dia selalu stand alone, dia punya store sendiri, dia sangat eksklusif ya. Dia menawarkan mengenai tempat yang hype, ya, tempat yang enak untuk nongkrong, ya. Orang kalau Starbucks itu keren, bawa tumbler muter-muter, ya. Walaupun kadang saya pun kadang bawa tumbler Starbucks gitu, tapi isinya kopi Starling gitu, ya. Jadi menarik sekali untuk dibahas. Nah, saya mau bacain, membacakan, eee, dari materinya Melukis Slide by Andi ya. Saya melihat di LinkedIn punya Pak Andi Sukmalubis ya. Mohon izin Pak Andi untuk membacakan slide Bapak yang saya dapatkan dari grup WhatsApp ya, mengenai Starbucks, home, work, and Starbucks ya, dari shopping mall ke minimarket. Jadi kalau kita bicara di slide berikutnya adalah bahwa produksi kopi Indonesia itu dari 2017 sampai 2021 itu menaik gitu. Ya, dalam slide ini oleh Pak Andi disebutkan bahwa Indonesia produsen kopi terbesar keempat di dunia dengan kurang lebih ada sekitar 7,8 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan kopi. Wow, 7,8 juta jiwa. Produksi kopi cenderung naik selama 5 tahun terakhir dan dari 2020 ke 2021 terjadi peningkatan produksi kopi sebesar 1,62% ya. Gitu. Jadi kalau dari sisi slide-nya atau dari sisi grafiknya, dari 2017 sampai dengan 2021 itu selalu naik ya, bahkan selalu naik, tidak yang minus. Nah, ini cukup menarik. Artinya perkembangan kopi dan bisnis kopi itu luar biasa. Nah, kalau kita bicara mengenai kopi bisnis di Indonesia, nilai pasar bisnis kopi ya, nilai pasar bisnis kedai kopi di Indonesia itu ada 4,8 triliun. Wow. Ya. Hasil riset Taufin dan majalah Mix Markom di tahun 2020 dengan asumsi penjualan rata-rata per gerai 200 gelas per hari dan rata-rata harga jual kopi 22.500 per gelas. Ya, nilainya adalah 4,8 triliun. Ya, kemudian ada 5 juta kantong ukuran 60 kilogram konsumsi per tahun. Ya, jadi konsumsi kopi di Indonesia cukup besar. Menurut data dari International Coffee Organization di periode 2020-2021, jadi konsumsi urutan kelima terbanyak di dunia. Ya, ada 5 juta kantong ukuran 60 kilogram konsumsi per tahun. Ya. Nah, ini salah satu yang membuat Starbucks itu lari ke minimarket ya. Kalau kita bicara mengenai minimarket ya, jumlah minimarket di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 39% periode 2015 sampai dengan 2020. Ini CAGR-nya ya. Selama periode 2015 sampai dengan 2020 CAGR-nya ada 39% growth ya. Berdasarkan data dari Euromonitor internasional. Wow, luar biasa ya. Berarti pertumbuhan minimarket ya luar biasa ya, terutama didrive oleh Indomaret, Alfamart dan Alfamidi serta lokal-lokal minimarket yang ada di daerah-daerah. Indomaret Retail dengan jumlah gerai terbanyak yang di tahun 2020 memiliki nilai penjualan sebesar 84,07 triliun ya. Indomaret mempunyai 18.271 gerai. Alfamart mempunyai
14.973 gerai, Alfamidi mempunyai 1.761 gerai, dan lain-lain adalah 499 gerai atau 1%. Indomaret 52%, Alfamart 42%, Alfamidi 5%, dan lainnya 1%. Luar biasa pertumbuhan gerai minimarket di Indonesia. Itu yang menyebabkan Starbucks melihat peluang bahwa mereka harus lean, harus lincah, harus melakukan penyesuaian terhadap market, terutama selama masa COVID dan masa pandemi, ketika orang-orang mulai berhitung untuk mengeluarkan budget untuk kopi terutama, ya. Nah, jadi konsumsi kopi di Indonesia tinggi dan jumlah retail juga terus bertumbuh, gitu. Inikah kiranya salah satu hal yang mendasari ekspansi dari gerai kopi internasional untuk merambah ke pasar minimarket, ya, menghadirkan minuman kopi dalam kemasan kaleng yang siap minum atau ready to drink. Akankah bisa merajai dominasi dari kopi siap minum merek lainnya yang telah dulu ada, ya. Jadi inilah yang menyebabkan Starbucks melakukan ekspansi ke minimarket dengan menyediakan kopi kemasan kaleng, ya. Kalau kita lihat perbandingan harganya, Nescafe Original menempati harga jual eceran paling tinggi di antara varian kopi siap minum lainnya sebelum Starbucks, ya. Jadi kalau misalkan Nescafe Original itu harganya 10.400, ya. Del Monte Mocha Latte ada 8.400, kopi kenangan di 7.800 dan seterusnya. Kemudian Starbucks masuk, ya, dengan double shot espresso itu harga 15.000. Nah, akhirnya dia menjadi eceran tertinggi untuk kopi siap minum, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai Starbucks Indonesia, jadi Starbucks Indonesia mulai open di Indonesia itu di Plaza Indonesia 17 Mei 2022. Ya, kemudian pada 2021 IO3 itu ada 478 gerai. Wow, pertumbuhannya luar biasa. Ya, nama perusahaannya adalah PT Sari Coffee Indonesia, di mana nomor 7 dunia gerai terbanyak di antara 79 negara. Jadi Indonesia adalah nomor 7 gerai terbanyak Starbucks di antara 79 negara. Wow, berarti masuk 10 besar gerai terbanyak nih. Kemudian September 2022 merambah ke minimarket, ya. Seperti itu. Nah, biasanya Starbucks sebelumnya ya hanya di shopping mall, ya. 2023 juga masuk ke airport. 2024 masuk ke office building, ya, untuk memasar atau menargetkan para karyawan, ya. Kemudian 2025 drive thru, ya, yaitu di KM 19 Cikampek, dan di 2022 adalah masuk ke minimarket. Ini journey-nya Starbucks di Indonesia, ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana respon ke depannya, kita akan melihat, waktu yang akan menjawab menurut Pak Andi, ya. Bagaimana Starbucks ini akan berkompetisi dengan kopi-kopi siap minum lainnya, apalagi Starbucks mempunyai harga yang paling tinggi dan selisihnya cukup jauh dengan yang nomor 2. Tadi yang nomor 1 Starbucks 15.000 harga ecerannya, sedang yang Nescafe Original di 10.000. Kita akan melihat apakah kekuatan brand Starbucks ini bisa berbicara banyak di minimarket. Kita akan lihat seperti apa, ya. By the way itu dulu. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat, ya. Terima kasih buat Pak Andi Sukmalubis, ya, atas informasi mengenai Starbucks-nya, cukup sangat bermanfaat, ya. Semoga sukses untuk Anda semua, dan terima kasih teman-teman, sukses untuk kita semua. Bye.